Shalom Alehem. Alaihem Ya, shalom. Ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ada sukacita di pagi hari ini? Ada. Ya, mari kita menyanyi, kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tepuk tangan semua. Selamat pagi. Ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Kunci tangan, tutup mata. Mana sikap berdoa? Yang di belakang, mana sikap berdoa? Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami sukacita yang luar biasa. Dari malam Engkau telah pelihara kami dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang Tuhan Engkau telah memberkati kami untuk ada di dalam rumah ibadahmu ini dia. Dan kami akan memuji memuliakan Allah dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ada lagu kan? Dan cerita ini akan dipimpin oleh Enci Nova. Baca kitab suci. Sebelum kita membaca, mari kita menyanyi baca kitab suci. Satu, dua, tiga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mana bertumbuh? Kalau mau tumbuh, lebih ke atas. Kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom. Damai di hati. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar anak-anak Tuhan hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Yel-yel dulu sama berdiri. Dari tadi encik dia rupa gerakan rupa layo-royo. Orang mau yel-yel dulu. Yesus 3 kali. Yes, yes, yes. Ulang. Yesus. Yes, yes, yes. Iblis. No. Pada belakang untuk iblis. 1, 2, 3. Yesus. Yes, yes, yes. Iblis, no. Ya, silakan duduk semuanya. Sebelum Enci membaca firman Tuhan di pagi hari ini, Enci mau berdoa. Mau ajak adik-adik semua berdoa. Mana sikap berdoa yang baik? Kunci tangan, tutup mata. Orang mau berdoa, orang mau baca cerita dengan Tuhan Yesus. Mari berdoa. Bapa di sorga yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, di mana kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Enci Sekolah Minggu. Roh Kudus beri hikmat
roh pendengaran, roh pengertian, agar kami semua, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan Encik Nova yang akan menyampaikan firman, boleh mengerti, memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau pakai Encik Nova luar biasa, lebih hebat, sehingga Tuhan, apa yang dia sampaikan lewat mulut bibirnya Tuhan, benar-benar semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus berfirman bagi kami di pagi hari ini, karena kami semua sudah siap dan rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Encik memasuk dalam perikop pembacaan di pagi hari ini, Encik punya ayat hafalan. Orang buka dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Jadi itu adik-adik kasih tanda. Supaya setelah selesai ibadah, Encik mau tanya ulang itu ayat hafalan. Siapa yang so hafal, maju di depan. DP ayat pembuka dan ayat penutup harus bilang. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40. Coba tolong buka Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Itu ayat hafalan. Dan siapa yang berani tampil beda, so hafal itu ayat hafalan, ada hadiah. Siapa suka hadiah? Angkat tangan, semua suka dapat. Yang bisa hafal secara lengkap, di ayat pembuka, ayat penutup, mau dapat hadiah. Coba orang buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40, mengatakan begini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Boleh tahu mau hafal? Nyandak panjang toh? Nyandak. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, kalau yang sudah dikasih tanda, tutup kembali karena dalam pembacaan bukan di Kisah Para Rasul. Itu ayat hafalan tentang kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Orang baca ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Boleh menghafal toh? Oke, silakan tutup kembali, kasih tanda. Tora akan membaca di kitab Injil Lukas. Sekali lagi pembacaan di pagi hari ini sesuai dengan Bina Anak Gemim dari Sinode. Itu dalam Injil Lukas pasal 24. Cari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Ya, bagi kita yang sodapa, orang sama-sama katakan amin. Yang sodapa katakan amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya, dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Orang baca bersama-sama, yang di rumah dan yang ada di gedung gereja. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Orang sambut dengan menyanyi lagu "Ku Ingin Dengar Cerita." Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Ada kata itu sapaan baru. Elohim Shalom. Balas? Shalom Elohim. Elohim Shalom. Shalom Elohim. Coba adik-adik bilang Elohim. Elohim. Ya, nanti latihan di rumah nih. Nah, adik-adiknya berkati Tuhan. Torang baru-baru merayakan apa kote? Hah? Paskah.
anak-anak Gememsian rayakan Paskah di mana? Di siapa ikut perkemahan? Angkat tangan. Hampir semua ada ikut. Apa yang adik-adik dapatkan di perkemahan baru-baru? Apa? Apa? Dapat apa? Dapat teman baru. Dapat apa lagi? Dapat motivasi. Yang dulu biasanya pemalas bangun pagi, toh encik tukang kasih bangun. Yang dulunya mesti orang tua sedia, sekarang adik-adik sedia sendiri. Pak encik perayon 2 baru baking tenda siang, tenda jadi satu orang anak bawa bantal peluk. Bayangkan belum tidur malam bawa bantal peluk. Nah, karena orang semangat, orang antusias berkemah. Tapi dalam perkemahan bukan orang mau bermain, tetapi orang mendapatkan ilmu, toh mendapatkan sesuatu yang baru, yang beda dalam orang kehidupan. Nah, demikian juga dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa tahu Yesus menampakkan diri yang pertama kali kepada siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain, atau perempuan-perempuan. Tapi kali ini ada 2 orang murid Yesus. Berapa orang? 2 orang murid Yesus. Tapi bukan murid yang dari 12 orang. Mereka ini disebut murid karena orang selalu ikut di mana Tuhan Yesus berjalan, di mana Tuhan Yesus ada sampaikan itu kabar sukacita. Jadi orang tahu siapa itu Yesus. 2 orang ini ada berjalan ke Emmaus. Coba adik sebutkan ke Emmaus. Jadi jalan itu mau pergi di kota yang bernama Emmaus. Keluar dari Yerusalem di jarak 7 mil jauhnya. Nah, dalam perjalanan ini 2 orang ini, orang 2 bercerita tentang siapa? Tentang itu Yesus yang disalibkan dan bangkit. Hari keberapa kota Yesus bangkit? Hari keberapa? Bukan hari keempat, bukan hari ketiga. Orang 2 bercerita begini. Bilang kuat dia seorang nabi, anak Allah. Dia mati di kayu salib. Apalagi sekarang dia pemayatnya ndak ada kata. Tu perempuan ada pergi di kubur, pilih ke sana, ndak ada tu Tuhan Yesus pemayat. Siapa dah ambil? Siapa dah ambil Tuhan Yesus pemayat? Yesus bangkit. Ndak ada orang pencuri Tuhan Yesus pemayat. Karena dia dikubur, yang menutupi kubur itu batu basar. Dan ada penjaga. Herodes sudah suruh orang jaga itu kubur Yesus supaya jadi murid-muridnya tidak mau ambil. Tetapi Yesus bangkit sendiri. Karena dia sudah bilang tuh pada murid-murid ketika dia berjalan bersama dengan murid-murid, dia sudah bilang, anak Allah akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Selalu Yesus bilang. Tetapi ini 2 murid yang berjalan ini, dorangnya tidak habis pikirnya, tidak habis heran. Kenapa kangkon dia bisa mati? Bilang kok dia nabi, bilang dia anak Allah. Dorang masih rasa sedih karena orang yang dorang ikut ini, sosok Yesus ini adalah orang yang baik, orang yang tidak melakukan kejahatan. Kenapa sampai orang mau gantung pada dia di kayu salib? Karena di kayu salib adalah orang-orang yang jahat, dapat hukuman. Dan pada akhirnya ketika 2 orang ini berjalan, ada 1 orang baku ikut dengan orang 2. Siapakah itu? Siapa itu Kira-kira siapa itu yang baku ikut dengan 2 orang ini? Tadi terang baca dah. Siapa? Yesus. Mana orang 2? Bukan Simon, Yesus. Masa Simon bangkit dari kematian? Yesus. Jadi Yesus ada berjalan dengan 2, orang-2nya dapat lihat Tuhan Yesus. Bukan ada lihat, nyandak kanal. Karena ketika orang 2 bahagia begini, orang lihat Yesus pemuka buram.
Tahu enggak buram? Samar-samar DP muka. Mar bukan setan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan setan, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena orangnya tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan orangnya tidak percaya. Masa le? Itu kan ragu, bimbang, tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Dia bisa mati juga bisa hidup. Dan ketika berjalan bersama dengan Yesus, Yesus tanya leporan dua, apa so yang mau dibaca cerita ini? Kalau orang bilang no, itu Yesus dang, masa lengananin tahu tersebar itu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kok masa lengananin tahu? Padahal orang yang tahu yang menjalani orang siapa? Tuhan Yesus. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus, selalu mengingatkan pada orang semua bahwa kalau orang hidup dalam keraguan, hidup dalam kebimbangan, tidak percaya, maka orang berkehidupan sama dengan orang ini, buram, kabur. Nah, selanjutnya orang panggil Pak Tuhan Yesus singgah pada orang perumah untuk apa? Menginap. Kalau orang bilang di sini Jokwa, mungkin orang panggil Bapak atau Om menginap aja di sini karena semua malam. Dan pada akhirnya ketika orang menginap di situ, apa yang dilakukan Yesus ketika dia bersama dengan murid-muridnya? Yesus lakukan yaitu dengan apa? Memecah-mecahkan roti. Waktu Yesus bersama dengan murid, Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-murid. Yesus ambil roti, Yesus pecah-pecahkan dan bagi-bagikan, demikian juga dengan anggur. Dan disitulah dorang mata terbuka ketika dorang melihat Yesus. Udah betul kote, Tuhan Yesus ada dentorang, ada bajalang. Kuang selama dorang bajalang itu dorang nyandak kenal Pak Tuhan Yesus. Coba dang torang nintak torang bajalang ke sana kemari, ada malaikat yang dentorang gang. Tapi orang nyandak bisa lihat. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Nah demikian ketika orang lihat ini Tuhan Yesus so lenyap. Lenyap bukan berarti dia hilang sama dengan setan toh, langsung atau jini ting langsung hilang. Nyandak, dia langsung pergi karena dia so menampakkan diri kepada dua orang murid yang tadi dia bajalang sama-sama. Nah, ada yang berkata Tuhan dari firman Tuhan ini mengajarkan orang bagaimana menjadi contoh dua orang murid ini. Ketika orang nyandak percaya bahwa Yesus itu bangkit, sama dengan orang, kalau orang sakit, orang harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang mau kasih baik pada orang. Ataupun ketika orang yang saat ini kelas 6 SD mau ujian, rupa sulit sekali ini soal, minta hikmat pada Tuhan dari rumah, so berdoa. Tuhan kita percaya Tuhan kasih kemampuan bagi kita, Tuhan kasih hikmat supaya semua soal-soal ini kita boleh isi dengan baik dan benar. Dan tentunya Tuhan kasih hikmat belajar, bukan bermain. Tuhan kasih hikmat buat orang untuk pergunakan dengan baik, bukan mau bermain. Terus iman percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu nih, jangan bimbang kalau berjalan bersama Tuhan Yesus. Kedua, Yesus memecah-mecahkan roti, dia mengucap artinya Given bilang berdoa. Aduh bagus sekali Given. Berarti Given sebelum makan berdoa. Apakah berdoa cuma di waktu makan? Sebelum tidur, bangun tidur, kemanapun orang pergi berada, orang berdoa. Yesus mengajarkan ucap berkat selalu dan nyandak pandang hari ini, hari esok, dan nyandak pandang jam. Kemudian yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi cerita Yesus tentang kebangkitannya bukan rekayasa, bukan cuma asal-asal orang tulis dari kitab, tapi itu benar-benar terjadi. Kalau orang muda di YouTube perjalanan ke Israel, orang adik boleh mulia orang-orang yang pernah ke sana sampai menangis. Orang ada pergi itu di tempat Yesus disiksa sampai orang dia itu darah yang masih ada sampai sekarang orang menangis. Jadi cerita tentang Yesus mati, dia bangkit dan hidup itu benar-benar nyata yang sampai sekarang orang puji dan sembah dan muliakan. Amin.
Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini sungguh luar biasa kami menikmati kemurahan Tuhan, di mana kami sudah membaca bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Encik Sekolah Minggu. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar ini Tuhan benar-benar memotivasi anak-anak ini Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, beriman dan percaya kepada Yesus. Sesungguhnya semakin Tuhan memberkati kehidupan kami semua di pagi hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan dapat dikelola dengan segala baik untuk menunjang segala kepelayanan Tuhan di bumi ini, terlebih Tuhan dalam pelayanan anak Gemim Sion Madidir Ure, dan beri hikmat bagi kami yang mengelolanya agar persembahan ini dapat terpakai dengan segala baik. Begitupun juga Tuhan tangan-tangan yang selalu memberikannya, diberkati kehidupan lewat anak-anak kecil ini Tuhan, lewat jerih payah orang tua mereka dalam usaha mata pencaharian orang tua mereka masing-masing. Bahkan kami juga guru-guru sekolah minggu, biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dan tercurah di tengah-tengah kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan Yesus untuk tahu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sesungguhnya yang kami persembahkan adalah tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, ada yang berkati Tuhan. Yang kelas 6 SD mana? Beri di depan karena akan sekalian didoakan untuk mengikuti ujian akhir. Dan doa di pagi hari ini akan dituntun oleh Ibu Penatua Komalasari Pangkejaya. Berdoa dengan sungguh-sungguh nih supaya Tuhan kasih hikmat, kasih kemampuan, kasih kesehatan, dan kasih kekuatan. Ya, baris, berdoa. Iya, bukan foto ini. Ya, ke kanan lagi sedikit, ke kanan. Perempuan di sini tuh. Kira di tengah. Ya, kira kecil di tengah. Ya. Ya, sebelum anak-anak kelas 6 nantinya akan ikuti ujian nasional pada besok hari selama 4 hari. Nah, kalau tadi malam sudah didoakan lewat ibadah doa syukur. Pagi hari ini khusus dalam ibadah anak sekolah minggu. Sebelum adik-adik akan didoakan, orang menyanyi lagu Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Tahu toh? Yesus sahabatku, dengan gerakan 1, 2, 3. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, semua lipat tangan, tutup mata. Nyanda ada yang baca cerita. Dalam sikap berdoa, orang mau datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menganugerahkan kami anak-anak yang hebat dan luar biasa, sehingga sampai pagi hari ini mereka yang adalah generasi masa depan gereja boleh dapat mengambil bagian beribadah bersama-sama di pagi ini. Bersyukur lewat firman yang disampaikan oleh Encik Nova, kami semua boleh diingat-ingatkan kembali, diajar-ajarkan kembali betapa besar kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami yang telah Dia nyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan lewat peristiwa kematiannya kami telah diselamatkan. Iman kami boleh semakin kuat, kami boleh dimenangkan. Dan di pagi hari ini menjawab
akan semua pemberian berkat Tuhan. Kami pun boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Ada sehat, ada kuat karena Tuhan yang beri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Encik Nova dalam kehidupan di masa mudanya, pemberian dirinya di tengah pelayanan. Tuhan perhitungkan setiap jeri lelahnya. Apa yang dia lakukan kami yakin dan percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati terus kehidupan bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudara dan ponakan yang ada. Sekalipun dia tidak memiliki lagi orang tua, tetapi lewat penyertaan Tuhan dia boleh kuat, bahkan dia tetap terus hidup dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan Encik Nova, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, rayon 2 yang boleh jadi pelaksana ibadah. Ada Encik Windy, Encik Jane, Encik Sheila, Encik Yanti, dan juga encik-encik yang lain yang hadir. Engkau pun senantiasa memberkati. Pemain keyboard, Bapak Telvi Waloni, SH, Engkau pun memberkati dia dalam kehidupan bersama keluarga. Bapak Kostor, bahkan juga semua anak-anak yang boleh hadir memberi diri, terlebih khusus mereka yang nantinya akan mengikuti ujian nasional, anak-anak sekolah dasar kelas 6, seluruhnya Bapak, kami serahkan kehidupan mereka dalam persiapan nantinya mereka akan mengikuti ujian. Biar hikmat daripada Tuhan akan memampukan mereka dapat menyelesaikan setiap soal-soal ujian dengan baik. Karena hikmat daripada Tuhan itu yang memberikan pengetahuan yang baik kepada mereka. Dan biarlah mereka dapat mengikuti setiap ujian ini dengan kemudahan-kemudahan dan kelancaran yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Terang kasih Tuhan senantiasa terpancar dari kehidupan mereka. Mereka bukan hanya mendengar firman, tetapi biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Maka terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami serahkan Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, badan pekerja majelis yang ada. Engkau berkati mulai dari ketua, pendeta Bapak Raymond Charles Manopo MTol, dalam kehidupan pribadi bahkan bersama dengan istri, anak-anak dan cucu-cucu. Engkau senantiasa memberkati hambamu ini dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Hikmat daripada Tuhan kiranya akan senantiasa Engkau anugerahkan bagi kehidupannya dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab iman sebagai hamba Tuhan. Memberkati juga para pendeta yang lain, Pendeta Ellen Korengkeng Rambing, Pendeta Jane Mandagi Dungus, Pendeta Alfius Gigirwanta, Pendeta Roland dan Pendeta Rimelia Anter Sumual, Vikaris Pendeta Mario Sumolang, keluarga Sumolang Rugian. Engkau memberkati keluarga hamba-hambamu ini. Biar kehidupan mereka selalu nyata dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah ladang pelayanan yang mereka emban sampai saat ini. Biar lewat mereka boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Memberkati pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 25, UPK kolom, terlebih khusus Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, kolom 1 sampai kolom 25. Engkau tetap terus ada bersama-sama dengan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dalam pemberian diri kami. Biarlah komitmen iman agar kami tetap terus menjadi guru sekolah minggu yang terpanggil, bertobat dan terampil untuk menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Maka terpujilah namamu Bapa di sorga. Ini kami semua yang berdoa bersyukur, kami serahkan semua anak-anak dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan sakit pun Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan bersedih Tuhan hiburkan. Dalam keadaan bersukacita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat semuanya berdiri. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, Tora mau berdoa. Yang di belakang, mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai dengan segala baik. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja Sion Madidir Ure. Dari kolom 1 sampai kolom 28, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada dan orang tua yang ada. Tuhan Yesus, jadikanlah anak-anak terang di dalam kehidupan dunia ini. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, Semangat setia ibadah agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehatanku riang gembira. Aku anak sekolah minggu gemi. Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehatan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gemi. Ya, dengan gaya salam selamat pagi. Terima kasih buat encik-encik semuanya, anak-anak sekolah minggu dan orang tua baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di pagi hari ini. Sehat-sehat semua dan terus hidup berkarya dipakai Tuhan.